Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik santri sekalian, kita bertemu lagi pada pelajaran Qissatuna ma'a Mama. Cerita kita bersama Mama. Ini pada halaman 2. Nah, lihat gambarnya. Inilah yang akan kita ceritakan nanti. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melalui rangkaian pembelajaran tematik atau berdasarkan tema. Kita akan melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama, mencermati wacana atau cerita dan cara susunan kalimat. Maksudnya, oh begini caranya kalau failnya perempuan. Nah, itu diperhatikan susunan kalimatnya. Sudah itu kita akan mengenal mufradat perkata, lalu kita akan mengolah tasrif dari fi'il madhi yang ada dalam cerita. Kita masuk yang pertama, cermatilah susunan kalimat dalam cerita berikut ini. Zahabtu ilal hammami fawajadtul hauda masdudan. Saya pergi ke kamar mandi, maka saya menemukan wastafelnya buntu. Jadi fa ini artinya yang langsung ditemui, peristiwa yang langsung terjadi. Itu biasanya diwakilkan dengan dihadirkannya fa dalam kalimat. Ahdartu lima memifakkan fa aslahatu. Saya bawakan untuk mama obeng, fa aslahatu, maka mama memperbaikinya. Jadi maka di sini artinya mama langsung bisa memperbaikinya. Fa mama sabakatun mahiratun. Mama adalah tukang ledeng yang mahir. Nah, ini ya. Saya pergi ke kamar mandi. Ini susunan dalam tata bahasa Indonesia. Saya pergi ke kamar mandi. Saya menemukan wastafel buntu. Padahal di sini tadi ada fa. Harusnya di sini maka saya menemukan wastafel buntu. Tapi tidak cocok dalam tata bahasa Indonesia. Ahdartu limama mifakkan. Saya membawakan obeng untuk mama. Fa aslahathu. Kita artikan sini lalu ia memperbaikinya. Tapi fa di sini sebenarnya mama tidak menunggu waktu lama. Begitu dikasih obeng, begitu dia langsung memperbaikinya. Itu manfaat dari fa, makna fa yang kita tangkap dalam cerita ini. Fa mama sabakatun mahiratun. Maka mama adalah tukang ledeng yang mahir. Ya, jadi adik-adik latihan membaca kalimat ini dan bisa mengartikannya. Untuk itu kita belajar mufradat dulu, arti kata per kata. Yang pertama, kata zahabtu. Zahabtu ini sebenarnya gabungan dari 2 kata, zahaba dan tu. Zahaba dan tu. Zahaba artinya pergi, sedangkan tu artinya saya. Jadi zahabtu artinya kalau digabung zahaba ya, fathah, zahaba. Begitu digabung menjadi zahabtu, jadi sukun. Artinya saya pergi. Kemudian ila artinya ke, al-hammami artinya kamar mandi. Ya. Fawajatu. Fawajatu ini terdiri dari 3 kata, yaitu fa, wajada, dan tu. Tu ini sama ya, itu. Nah, fa artinya maka. Wajada artinya menemukan. Tu artinya saya. Jadi bukan diartikan maka menemukan saya, tapi artikan maka saya menemukan. Nah, fa ini adalah satu huruf. Biasanya kalau satu huruf itu cara penulisannya digabung menjadi fawajatu. Jadi seperti itu. Jadi jangan
Jangan sampai bingung mengenal kata ini, disangka cuma 2 kata karena ada tu ini kan sudah dikenal. Fawajada, enggak, ini 3 kata, 1, 2, 3. Fawajatu artinya maka saya menemukan. Kemudian dalam untuk sesuai dengan tata bahasa Indonesia, kita tidak tuliskan arti maka, artinya fa di sini kita tidak tuliskan. Kita tulis saja saya menemukan al-haudha wastafel, masdudan buntu. Ahdartu. Nah, ini coba tebak ada berapa kata? Ahdartu artinya saya membawakan, itu terdiri dari 2 kata, yaitu ahdara dan tu. Ingat fi'il madhi akhirnya fathah, ahdara dan tu. Ahdara artinya membawakan, tu artinya saya. Jadi bukan diartikan membawakan saya, tapi diartikan saya membawakan. Ahdara bila digabung menjadi ahdar tu, menjadi sukun di sini ya. Ya. Kemudian yang artinya saya membawakan. Kemudian kata li mama, ini juga terdiri dari 2 kata, li plus mama. Li artinya untuk, mama artinya mama. Ya, gampang kan? Tapi ingat cara penulisannya nanti, kalau li mama, li-nya itu harus digabungkan dengan mama. Sama dengan fa tadi, karena dia 1 huruf maka dia digabungkan. Begitu juga li 1 huruf maka dia digabungkan. Beda dengan ila, ke ini 3 huruf, 1, 2, 3. Jadi dia tidak digabungkan dengan kata di depannya. Kemudian limama artinya untuk mama. Mifakan artinya obeng. Jadi di sini saya membawakan untuk mama obeng. Kalau dalam tata bahasa Indonesia yang bagus, obengnya taruh di sini. Saya membawakan obeng untuk mama. Jadi saya membawakan obeng untuk mama gitu. Fa'aslahathu. Fa'aslahathu ini terdiri dari 4 kata ya, yaitu fa, aslaha, tak sukun, tak sakinah, dan hu. Nah, kalau fa kan sudah tahu artinya ya. Ya, fa artinya maka. Sudah tadi di atas, yaitu fa. Ini fa sama ya. Kemudian aslaha artinya memperbaiki. Tak sakinah artinya dia, maksudnya dia perempuan. Nah, beda dengan tu tadi. Kalau tu saya. Kalau tak yang mati ini artinya dia maksudnya perempuan. Di sini maksudnya mama. Nah, kemudian hu nya. Jadi maka memperbaiki dianya. Nah, jadi di dalam tata bahasa Indonesia maka dia memperbaikinya. Jadi fa aslahat hu itu kalau ditulis karena ini 1 huruf ya, ini juga 1 huruf, dia digabung semua ya, gitu. Fa aslahat hu itu 4 kata ya, jangan keliru. Artinya maka dia memperbaikinya. Famama, coba tebak ada berapa kata famama? Ya, famama ada 2 kata. Fa seperti yang sudah artinya maka, sama dengan ini dan ini. Ya. Kemudian mama ya artinya mama. Cara tulisnya karena fa itu 1 huruf, dia digabung menjadi seperti itu. Famama artinya maka mama. Sabakatun tukang ledeng. Nah, jadi dimunculkan di sini arti adalah maka mama adalah tukang ledeng. Ini dalam bahasa Indonesia lebih difahami, atau tata bahasa Indonesia tambahkan adalah. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak perlu ini adalah, langsung aja famama sabakatun. Nah, kemudian mahiratun artinya mahir. Mama tukang ledeng mahir. Supaya difahami dalam bahasa Indonesia, mama adalah tukang ledeng yang mahir.
Jadi ini yang diberikan dalam kurung ini artinya tidak perlu dicari bahasa Arabnya apa di situ. Kalau bahasa Arab famama sabakatun mahiratun, ya itulah artinya maka mama adalah tukang ledeng yang mahir. Baik, adik-adik, kita masuk ke pembahasan tasrif. Nah, supaya video ini tidak panjang, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita pembahasan tasrifnya kita buat video sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.